Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah engkau merasakan, di tengah hidup yang berjalan seperti biasa, tiba-tiba hatimu hening, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena ada sesuatu yang hilang? Pernahkah engkau merasa, bahwa ada rindu yang tidak engkau mengerti, seolah ada panggilan dari tempat yang sangat jauh? Tempat yang bahkan tidak pernah engkau kunjungi dalam hidup ini. Pernahkah engkau menatap langit, lalu jiwamu bertanya, aku ini dari mana? Dan akan kemana? Hari ini, mari kita menyimak sebuah perjalanan yang bukan terjadi pada tokoh fiksi, tetapi terjadi pada kita semua. Inilah perjalanan ruh ketika ia turun ke dunia. Dan lupa, inilah kisah ketika ruh menjawab episode 3, lupa di dunia. Saya doakan yang nonton dicatat Allah sebagai talabul ilmi, yang subscribe dicatat sebagai syodakoh, yang komen dicatat sebagai silaturahim, yang like dan share dicatat sebagai amal kebaikan. Lahirnya sebuah pertanyaan. Perjalanan ini dimulai di sebuah detik yang sangat singkat, yang memisahkan keabadian dengan kefanaan. Detik ketika ruh ditiupkan ke jasad dalam rahim. Detik ketika kehidupan dimulai. Dan detik ketika suara pertama bayi mengguncang udara dunia. Tangisan itu bukan hanya tanda hidup. Ia adalah tanda bahwa ruh telah memasuki tahap baru dari penciptaan Allah. Ruh yang bertahun-tahun, atau entah berapa lama, hidup dalam cahaya ilmu di alam sebelumnya, kini memasuki tempat yang penuh batas, tubuh manusia. Sebelum turun, ruh pernah menjawab satu kalimat besar. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Dan ruh menjawab serentak. Bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Itu perjanjian suci. Itu asas dari setiap fitrah. Itulah ingatan awal yang membentuk semua pencarian manusia di dunia. Tetapi begitu ruh memasuki tubuh kecil yang masih lemah, memori itu mulai memudar. Karena dunia punya tabir. Dan tabir itu turun perlahan, hari demi hari. Anak tertawa tanpa pamrih. Menangis tanpa tipu. Memaafkan tanpa perhitungan. Ruh masih jernih. Masih ringan. Masih terasa dekat dengan asalnya. Tapi dunia, dunia, selalu menunggu di tikungan usia. Semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang didengar, semakin tebal tabir itu terbentuk. Dan saat tabir menutup, kelupaan dimulai. Tabir yang menutup fitrah. Pertama kali manusia belajar menyebut milikku. Pertama kali ia merasa tersinggung. Pertama kali ia ingin menang. Pertama kali ia iri. Pertama kali ia marah karena kehendaknya tidak terpenuhi. Saat itu, ruh mulai tertahan. Ia seperti burung yang masih ingin terbang. Tapi sayapnya mulai dilapisi rantai halus bernama dunia. Lalu datanglah fase yang sangat menentukan. Fase ketika nafsu bangkit. Nafsu bukan musuh asing. Ia adalah bagian dari jiwa manusia. Bagian yang butuh diarahkan, bukan dihilangkan. Tetapi jika tidak diarahkan, ia akan menjadi nafsu amarah, jiwa yang memerintahkan keburukan. Dan pertempuran itu pun dimulai. Pertempuran yang tidak terlihat, tetapi paling menentukan perjalanan hidup manusia. Ruh berbisik, ingatlah Robmu. Nafsu membalas, nikmati dunia ini. Kau hanya hidup sekali. Ruh mengingatkan, ada akhir yang kekal. Nafsu menolak, kita masih muda, kita masih kuat. Ruh memanggil, pulanglah. Nafsu menertawakan, nanti saja, nanti. Dan semakin lama, suara ruh makin pelan. Suara nafsu makin lantang. Manusia mulai sibuk. Sangat sibuk sampai ia lupa bertanya, untuk apa aku diciptakan? Ia lupa bahwa kebahagiaan bukan berada di luar, tetapi berada di dalam, di tempat ruh bersandar kepada penciptanya. Kejatuhan ke asfala sa'afiliin. Sejak awal, manusia tidak pernah diturunkan sebagai makhluk biasa. Ia ditempatkan pada derajat tertinggi dari ciptaan, ditata dengan keseimbangan, disempurnakan dengan akal, dan disinari dengan ruh yang pernah mengucap, Bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Itulah asalnya. Itulah kemuliaan pertamanya. Kemuliaan yang Allah tegaskan dalam firman-Nya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin 4. Ayat ini adalah pengumuman agung tentang martabat yang Allah hadiahkan.
Tetapi martabat itu tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkannya. Ia harus dijaga, harus digunakan, harus diarahkan kembali kepada penciptanya. Namun perjalanan dunia tidak selalu membawa manusia pulang. Nafsu yang halus, godaan yang samar, dunia yang mempesona. Perlahan mengikis ketajaman fitrah. Potensi yang agung itu mulai tumpul. Cahaya itu mulai meredup. Dan ketika manusia menukar kejernihan ruh dengan kegelapan dunia, ketika ia membiarkan potensi terbaiknya terbuang begitu saja, Allah menyatakan satu kalimat yang mencengangkan. ثم رددناه أسفل سافلين. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Etin 5. Kemana manusia jatuh? Kemana derajat itu turun? Ayat ini seperti mengungkap tragedi yang selama ini kita lihat, tetapi jarang kita renungkan. Ada kejatuhan yang tampak, ketika usia menua, ketika kekuatan menghilang, ketika manusia kembali pelupa, rapuh, tak berdaya. Seakan tubuh yang pernah diberi keagungan itu dipulangkan lagi ke bentuk paling lemah, sebagai isyarat bahwa kemuliaan bukan terletak pada jasad yang kuat, melainkan pada jiwa yang terjaga. Dan ada kejatuhan yang lebih dahsyat, yang tidak terlihat mata, yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh nurani paling dalam, ketika ruh itu sendiri merosot dari cahayanya, ketika manusia hidup berhari-hari tanpa mengingat Allah. Ketika hati menjadi keras, doa kehilangan rasa, dan dunia menjadi satu-satunya tujuan. Itulah asfala safilin dalam makna yang paling menyayat, kegelapan batin, kehinaan ruh, kehilangan arah setelah pernah mengenal cahaya. Kedua kejatuhan ini, yang terlihat dan yang tersembunyi, bukanlah hukuman semata. Ia adalah cermin, betapa jauhnya manusia bisa tersesat ketika ia tidak lagi menggunakan anugerah terbaik yang Allah beri padanya. Betapa dalam ia bisa jatuh dari tempat paling tinggi, ke titik paling rendah. Disinilah tragedi kehidupan bermula. Dan dari sinilah, perjalanan mencari cahaya harus dimulai kembali. Anugerah yang terlupakan, tidur. Di saat manusia semakin jauh, Allah memberi hadiah kecil, setiap hari, tidur. Sebuah kematian kecil. Sebuah perjalanan singkat kembali ke wilayah yang tidak kita sadari. Allah berfirman, الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Allah memegang jiwa ketika mati, dan jiwa yang belum mati saat ia tidur. Dalam tidur, ruh dilepaskan sebagian. Ia seperti burung yang membuka sayapnya sebentar, merasakan kebebasan, merasakan kembali ketenangan asalnya. Kadang ruh membawa pesan. Kadang membawa peringatan. Kadang membawa nurani. Mimpi indah adalah tanda ruh sedang mendapat sentuhan lembut. Mimpi buruk adalah tanda ada kotoran jiwa yang perlu dibersihkan. Dan setiap kali manusia bangun, Allah seperti berkata, aku kembalikan ruhmu hari ini. Aku beri kesempatan lagi. Bangunlah, dan ingatlah aku. Tetapi kebanyakan manusia, begitu membuka mata, langsung kembali sibuk dengan dunia. Ruh kembali tertutup. Pertempuran kembali dimulai. Hati yang menangis dalam senyap. Semakin jauh manusia dari Allah, semakin keras hati berteriak. Tetapi teriakannya tidak terdengar di telinga. Hanya terasa sebagai sesak tanpa sebab. Gelisah tanpa alasan. Sedih tanpa penjelasan. Kosong meski semua sudah dimiliki. Takut meski terlihat berani. Hampa di tengah keramaian. Itu bukan depresi semata. Itu bukan stres semata. Itu bahasa ruh. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang jujur. Dan jika manusia terus mengabaikan, hati mulai keras. Batin mulai gelap. Iman mulai redup. Namun, meski begitu, Allah tetap memanggil. Dengan musibah. Dengan kehilangan. Dengan kegagalan. Dengan rasa pedih. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah tamparan lembut agar manusia berhenti, dan kembali. Sebab Allah tidak ingin manusia berjalan ke arah yang salah terlalu jauh. Cahaya yang mulai kembali. Lalu, bagaimana ruh yang tertidur bangun kembali? Bagaimana manusia yang lupa bisa ingat? Bagaimana seseorang yang jatuh begitu dalam bisa kembali ke puncak? Jawabannya sederhana, meski perjalanannya panjang, dengan mendekat kepada Allah. Dengan ibadah. Dengan zikir. Dengan doa. Dengan sujud. Dengan membaca firman-Nya. Dengan memohon agar diberi petunjuk.
Setiap ibadah adalah sapuan lembut yang menghapus kabut dalam hati. Sholat, meski mungkin awalnya terburu-buru, adalah gerbang pertama. Zikir, meski sedikit, adalah nafkah harian ruh. Al-Quran adalah cahaya yang melembutkan manusia kembali ke fitrahnya. Dan dalam proses itu, ruh perlahan bangun. Ia seperti seseorang yang lama tertidur, mulai membuka mata, mulai ingat rumahnya, mulai tahu arah pulang. Itulah awal hidayah. Hidayah bukan cahaya yang tiba-tiba besar. Hidayah pertama adalah getaran kecil, rindu kecil, kerinduan samar yang membuat manusia berkata, "Aku ingin dekat dengan Allah." Ketika manusia menyambut kerinduan itu, Allah membukakan pintu-pintu yang tidak pernah ia duga. Menuju gerbang pamit. Perjalanan ruh di dunia adalah perjalanan pendek. Walau rasanya panjang, hakikatnya sangat singkat. Setiap napas adalah langkah menuju gerbang terakhir. Gerbang ketika ruh tidak lagi kembali ke jasad. Jika tidur adalah kematian kecil, maka mati adalah tidur panjang. Ketika malaikat datang, ruh akan memandang tubuhnya sendiri, dan berkata, "Aku telah hidup begitu lama, namun mengapa aku lupa begitu banyak?" Ruh akhirnya sadar bahwa dunia hanyalah ruang ujian. Bahwa tugasnya bukan mencari kenyamanan tak berujung, tetapi kembali kepada Rabb yang pernah ia saksikan di alam ruh. Dan saat itulah, semua kelupaan disingkap. Yang tersisa hanya kebenaran. Hanya Allah. Hanya perjalanan pulang. Episode 3 selesai. Namun perjalanan ruh belum selesai. Karena setelah dunia, ada alam sunyi yang lebih panjang menunggu. Di episode berikutnya, kita akan mengiringi ruh memasuki gerbang kesendirian abadi. Episode 4, Tidur Panjang di Barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.